Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Edi SI dan Bapak Ibu hadirin atas doa yang diberikan. Hadirin, tibalah kita pada inti agenda, yakni webinar. Pada webinar ini kita akan menjalani sesi paparan dan diskusi oleh 3 pembicara yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Sebagai moderator pagi ini telah hadir pula Bapak Dr. Pengajar fungsional lektor penata pada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau menamatkan pendidikan magister dan doktor program studi penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, sehingga tentu selama masa studinya banyak pengalaman dan waktu yang beliau habiskan dan lalui bersama Profesor Djemari Mardapi, PhD. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan kami mengingatkan untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan dalam kolom chat. Mohon untuk dapat mengisi daftar hadir tersebut dengan teliti untuk keperluan pembuatan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu, tanpa mengulur waktu, kami mengundang Bapak Moderator untuk memandu diskusi. Kepada Bapak Dr. Rizky Setiawan, kami persilakan. Kami undur diri dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang saya hormati Kepala LPPM, Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, serta Kaprodi S2 dan S3 PEP UNY, yang saya hormati para panitia kegiatan, yang saya hormati pula segenap tamu undangan, dan para mahasiswa baik dari UNY maupun dari luar UNY. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana kita dapat bertemu dalam acara launching buku mengenang Profesor Djemari Mardapi PhD dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Rizky Setiawan selaku moderator yang ditunjuk untuk memandu acara sesi webinar kali ini, yang kurang lebihnya adalah dengan alokasi waktu 90 menit ke depan. Semoga kegiatan ini bisa memberikan kontribusi dan meningkatkan keilmuan kita sehingga dapat mengambil tauladan dari almarhum Bapak dan guru kita, Profesor Djemari Mardapi PhD, sebagai pejuang di bidang pendidikan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk rundown-nya, jadi nanti masing-masing narasumber akan memaparkan materi maksimal kurang lebih 20 menit. Selanjutnya baru disusul dengan diskusi secara panel, akan kita alokasikan juga 20 menit. Untuk narasumber kita, 3 orang expert atau ahli dalam bidang evaluasi dan penelitian. Yang pertama adalah Profesor Dr. Suratno MPD. Beliau dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kemudian narasumber kedua adalah Profesor Dr. Sumarno MPD. Beliau adalah dari Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Badrun Kartowagiran. Beliau dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk waktu pertama, kita persilahkan kepada Profesor Dr. Suratno, karena beliau di Kalimantan, jadi ikut waktu Indonesia Tengah, sehingga mepet ke ibadah sholat Jumat, jadi kita dahulukan. Saya akan bacakan CV singkatnya. Beliau Profesor Dr. Suratno MPD, lahir di Blitar 6 Februari 1957. Bidang keahlian beliau adalah penelitian dan evaluasi pendidikan. Beliau adalah dosen
pada program studi pendidikan ekonomi di S1 dan pendidikan IPS. Kemudian beliau menyelesaikan magister pendidikan pada Pascasarjana IKIP Negeri Jakarta dengan prodi penelitian dan evaluasi pada tahun 85 dan melanjutkan studi doktor pada bidang PEP di Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2009. Selain sebagai pernah sebagai ketua HEPI di UKD Kalimantan Selatan, beliau juga pernah menjadi ketua prodi pada pendidikan ekonomi dan asisten direktur 1 pada Pascasarjana di Universitas Lambung Mangkurat. Banyak karya-karya beliau yang sudah ditulis berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari sendiri di Google. Tidak banyak yang bisa kita haturkan kepada beliau. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang pertama, Prof. Dr. Suratno MPD, saya persilahkan untuk memberikan materi tentang analisis teman sejawat atau ATS untuk penilaian di perguruan tinggi. Waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, afiatan, dan hidayah kepada kita semua. Berikutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk panitia, kemudian terutama yaitu Bapak Rektor beserta jajarannya, Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya, tidak ketinggalan para pini sepuh kami, guru-guru kami yang telah membesarkan kami semua. Kesan pertama sebelum kami menyajikan untuk almarhum Profesor Jumari Mardapi, ada 3 hal yang utama. Beliau adalah motivator dan inspirator kami. Ya, tatkala kami mengerjakan disertasi, beliau inilah yang betul-betul selalu membimbing dan selalu tutwuri handayani. Kemudian yang kedua adalah dari keteladanan dan pembiasaan beliau, itulah yang membuat kami itu tidak ketinggalan lama untuk belajarnya. Belajar kami sempat 56 bulan, 56 bulan hampir 5 tahun, sehingga beliau itu selalu malah meminta kami menjadi ketua angkatan untuk 2003 yang memonitor teman-teman. Jadi kalau 3 bulan tidak masuk ke perpustakaan, yang ditanya saya, itu saya ingat betul, beliau ini betul-betul bahasa Inggrisnya itu sangat open dan selalu teliti siapa yang hadir, siapa tidak. Itu kesan kami. Oleh karena itu kepada Prof. Trihartiti kami hanya bisa menyampaikan doa, ya moga-moga beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala atas amal ibadahnya dan akan ampuni dosa-dosa beliau atas kekilapannya. Mungkin itu ucapan sebelum kami menyampaikan isi materi ini. Tulisan ini kami ambil sebagian besar dari apa yang sudah kami tuangkan di disertasi saya sendiri, karena di disertasi saya ini adalah ada momentum yang pada waktu ujian, gara-gara beliau itu menanyai, bisa nggak Anda menguji validasinya dan reliabilitasnya itu memakai Genova. Istilah Genova saja saya belum pernah tahu karena memang saya bukan orang pengukuran. Tetapi tantangan itu ternyata beliau memberi motivator untuk menjelajahi ilmu yang memang belum kami kenal. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali dengan beliau. Sehingga sesuatu yang tadinya tidak saya ketahui, akhirnya bisa saya ketahui. Bapak Ibu sekalian, lanjut ke yang tayangan berikutnya, next.
Nah, di sini buku ini diberi heading kontribusi pemikiran mengenang Profesor Jumari Mardapi PSD. Dan alhamdulillah saya termasuk tersanjung karena saya sudah masuk di dalam buku ini, tulisan saya. Terima kasih. Ini adalah teman-teman para kontributor, yaitu 29 orang. Saya yang di nomor 13. Lanjut. Next ya. Kemudian analisis. Jadi yang judul yang kami ajukan adalah analisis asesmen teman sejawat untuk penilaian di perguruan tinggi. Next. Nah, kerangka isi pembahasan yang kami sampaikan adalah pendahuluan, kemudian nanti urgensi belajar kelompok secara kolaboratif yang menuntut untuk penggunaan ATS. Kemudian pendekatan untuk mengukur hasil belajar, kemudian karakteristik ATS, kemudian jenis dan metode ATS, mekanisme penerapan ATS, kemudian keunggulan dan kelemahan ATS, akhirnya ditutup dengan simpulan. Next. Hal pertama yang menginspirasi mengapa ATS itu penting, karena ATS adalah akan menjawab pertanyaan. Asesmen itu harus bisa memenuhi dua pertanyaan pokok, yaitu tentang bagaimana tahu dan memastikan bahwa tatkala kita mengajar, proses pembelajaran yang kita lakukan telah terjadi dan berhasil memenuhi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa yang perlu dimodifikasi dan diperbaiki tentang pengajaran yang kita lakukan untuk mendukung proses belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, dari berbagai temuan penelitian tentang ATS, bahwa mahasiswa belajar lebih banyak dari hasil komunikasi dan kontribusi satu sama lain dalam suasana belajar kolaboratif. Jadi di sini belajar kolaboratif itu belajar bersama, tetapi ada esensi di balik belajar bersamanya, yaitu ada rasa tanggung jawab secara kolaboratif. Dosen memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberi nilai atas hasil kerja mahasiswanya, baik secara individu maupun kelompok. Namun demikian, jika mahasiswa berada dalam posisi yang jauh lebih baik jika dia dilibatkan dalam proses penilaian, baik pada tahapan proses maupun pada tahapan hasil. Ini mungkin yang untuk kelas besar ini sangat penting untuk bisa kita menggunakan ATS. Kalau kelas dengan jumlah mahasiswa yang kecil, memang penggunaan ATS tidak begitu membawa implikasi yang signifikan. Kemudian penilaian hasil kerja kelompok menggunakan ATS itu dapat mendorong proses pembelajaran secara mandiri, reflektif, dan kritis di antara mahasiswa. ATS dapat juga meningkatkan pemikiran kritis dan ketegasan kelompok. Kemudian ATS juga bisa memastikan partisipasi mahasiswa yang lebih besar dalam proses belajar. Yang menjadi masalah di era daring sekarang ini yang masih belum kami temukan bagaimana ya model dan pola ATS itu bisa dilakukan. Itu mungkin menjadi hal yang memacu kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, persoalan yang muncul ATS itu adalah munculnya keraguan, kecemasan, khususnya mengenai rasa keadilan oleh dosen kepada mahasiswa, kemudian keterbukaan, lalu kecenderungan untuk difavoritkan, kemudian di antara mahasiswa, lalu timbulnya kerjasama untuk kolusi, ya, ada markup nilai di antara mahasiswa, artinya ada bahasa kita itu kong kali kong. Nah, ini merupakan aspek-aspek yang perlu ditengarai dan perlu dicari solusinya. Nah, sehingga nanti ini menjadi ciri dari keunggulan dan kelemahan dari pemanfaatan ATS. Next. Nah, dilihat dari segi urgensinya, ya, ATS itu yang pertama, karena kemarin itu saya implementasikan di program studi kami, ini mengikuti atau alignment dengan visi dan misi program studi pendidikan ekonomi, bahwa di dalamnya ya ada upaya untuk memberikan pengetahuan tentang teori dan prinsip bisnis dan penguasaan clerical, keterampilan akuntansi. Kemudian yang berikutnya, program studi harus mampu mempersiapkan mahasiswa
agar mampu mengajarkan materi yang bermuatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di perusahaan yang bergerak di industri, dagang, maupun jasa. Kemudian yang ketiga, isi kurikulum pendidikan bisnis dan akuntansi harus mencakup program yang menanamkan keterampilan bekerja secara kolaboratif dalam kelompok kecil. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajarannya itu menjadi sebagai kebutuhan dasar pedagogis dalam pendidikan bisnis dan akuntansi. Pembelajaran secara kelompok akhirnya mempunyai orientasi fokus pada kegiatan mahasiswa dan dirancang melalui kerja proyek secara kelompok, dipimpin oleh mahasiswa sendiri. Nah, ini sudah menjadi sesuatu proses yang ekstensif penggunaannya untuk pengajaran mata kuliah bidang bisnis dan akuntansi. Nah, terakhir ini dengan munculnya Merdeka Belajar dan kuliah merdeka, maka belajar kelompok secara kolaboratif dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, kritis untuk pemecahan masalah, dan keterampilan menulis, serta berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Next. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk mengukur hasil belajar. Ini kami kutip dari miliknya Pak Kartono di Semarang, ya kan, bahwa manfaat ATS itu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan kolaborasi belajar melalui umpan balik dari teman sebaya. Mahasiswa dapat saling membantu dalam proses pemahaman suatu materi. Dan mahasiswa dapat memberi komentar terhadap kinerja temannya. Nah, pendekatannya ada dua macam. Ya, kalau itu tadi manfaatnya, sekarang pendekatannya bisa langsung, bisa tidak langsung. Pendekatan langsung ya, bisa dilakukan dengan cara memberi tugas berupa pekerjaan rumah, kuis, ujian, laporan, esai, kemudian proyek penelitian, kemudian analisis studi kasus, dan rubrik untuk presentasi lisan di depan kelas dan bentuk-bentuk lainnya. Sementara untuk pendekatan tidak langsung bisa dilakukan dengan cara evaluasi selama proses pembelajaran. Bisa menggunakan survei tentang persepsi mahasiswa, misalnya persepsi terhadap bagaimana materi perkuliahan dan sebagainya. Kemudian informasi tentang keikutsertaan atau keterlibatan di dalam suatu kegiatan proyek dari isi pembelajaran. Kemudian daya retensi di program studi atau jurusan. Juga bisa survei alumni. Ini biasanya melalui unit CDC dan memotret level placement mahasiswa. Jadi dengan demikian nanti kalau secara tidak langsung kita bisa mengetahui mahasiswa itu paling tidak bisa dibuat 3 kelompok, yang artinya di atas rata-rata, yang menengah, dan di bawah rata-rata. Sehingga nanti bisa melakukan intervensi dengan tepat. Next, berikutnya. Nah, kemudian karakteristik dari penilaian dengan ATS-nya. Jadi kalau kita lihat ya, dari prinsip MBKM yang Merdeka Belajar dan Kuliah Merdeka, ATS merupakan bagian integral untuk pengembangan kurikulum. Hal ini tidak bisa diremehkan sesuai dengan manfaatnya tadi, karena bisa mengembangkan nilai-nilai karakter di diri mahasiswa. Kemudian dosen, kalau kita lihat harus bisa menentukan kriteria penilaian sendiri dalam pengembangan kurikulum. Juga harus bisa menentukan berapa kategori evaluasi yang akan memandu penilaian mahasiswa terhadap teman-temannya. Jadi prinsipnya dosen dan mahasiswa ini harus bekerja sama dalam pengembangan instrumen penilaiannya. Lalu kriteria penilaiannya, kecemasan dan masalah yang diajukan terhadap praktek penilaian ATS dapat diatasi dengan menentukan daftar kategori yang jelas. Nah, ini juga perlu dibicarakan sebelum penerapan ATS itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu ada istilah negosiasi, ya, negosiasi tentang kriteria penilaian. Kriteria penilaian menggunakan ATS harus diklarifikasi dan dinegosiasikan antara dosen dan mahasiswa. Dari pengalaman kami, biasanya pada waktu kita pertemuan pertama, membicarakan rencana pembelajaran semester sudah kita bicarakan. Akhirnya mereka juga akan mengajukan kalau ada keberatan dan bisa memberikan sumbang saran bagaimana perbaikan dari kriteria penilaian atau rubrik-rubrik yang dipakai. Kemudian tentang instrumen penilaian, ini kriterianya yang bagus adalah jika bisa, ini saya kutip dari
Mbak Wijayanti. Sesuai dengan indikator dan kompetensi yang akan diukur. Indikator dapat dilakukan melalui pengamatan peserta didik. Indikator dirumuskan secara sederhana, jelas, dan tidak berpotensi munculnya penafsiran makna ganda. Menggunakan bahasa yang lugas, yang dapat dipahami oleh peserta didik, dan mampu memetakan sikap peserta didik dari kemampuan terendah sampai yang tertinggi. Kemudian kita lanjut, next. Tentang jenis dan metode ATS. Dilihat dari jenisnya, ATS termasuk classroom assessment. Nah, fungsi classroom assessment itu ada 4. Pertama, kita bisa melakukan finding out atau pencarian. Kemudian yang kedua pengecekan atau checking up. Kemudian yang ketiga bisa penelusuran atau keeping track. Dan akhirnya bisa penyimpulan atau summing up. Sementara dilihat dari metode yang sering dipakai ya, yang dari penjelajahan saya di jurnal-jurnal, kebanyakan yang pertama menggunakan peer rating, ya. Kemudian yang kedua peer ranking, dan ketiga peer nomination. Nah, pada waktu kami menyusun disertasi itu kami ke peer rating, tetapi yang peer ranking dan peer nomination sudah dikerjakan oleh teman-teman, ada yang dari Palangkaraya, ada dari Lampung dan sebagainya. Alhamdulillah masalah-masalah ini akhirnya bisa tertuntaskan, termasuk Pak Prof. Sahrul dari Makassar itu sudah menindaklanjuti pada bagaimana pengembangan instrumen untuk asesmen teman sejawat. Next. Nah, mekanisme ATS, cara ininya prosedurnya, yaitu pertama mendefinisikan tujuan, dilanjutkan memilih tugas, kemudian membuat kriteria, keempat membuat format assessment, dan yang terakhir melakukan scoring ditransformasi dengan formula tertentu. Ini mengikuti saran dari Gregory Yeoman, itu memang untuk menghindari adanya penilaian yang ada markup di antara mahasiswa, itu bisa nanti dengan dimasukkan ke formula dia akan terkoreksi. Akhirnya penilaiannya menjadi lebih balan dibandingkan dengan namanya skala yang seharusnya yang murninya itu. Kemudian next. Akhirnya kita melangkah ke keunggulan dari pemanfaatan ATS ya. Beberapa keuntungan menggunakan ATS lain dapat meningkatkan hasil belajar, dapat meningkatkan kolaborasi belajar melalui umpan balik dari teman sejawat. Nah, ini ada nilai lebihnya di dalam ATS itu. Kalau diberi balikan dari dosen, biasanya mahasiswa itu kurang paham. Tapi kalau diberi balikan oleh temannya sendiri, dia itu lebih cepat mengerti. Di situ nilai yang kedua itu. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan belajarnya. Dan yang keempat, mahasiswa dapat memberi komentar pada kinerja temannya. Nah, secara substansial, ATS itu bisa memfasilitasi jalannya proses belajar, mengajar berpusat pada mahasiswa. Yang kedua, kriteria penilaian jelas dan transparan bagi mahasiswa. Karena tadi pada waktu negosiasi sama-sama dirumuskan bersama mahasiswa. Yang ketiga, memberikan keleluasaan terhadap mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa akan merasa penilaiannya merupakan kebutuhan personal. Yang kelima, mengevaluasi pembelajaran secara mendalam. Dan yang keenam, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengkonstruk pembelajarannya. Dan terakhir, diskusi antar mahasiswa dan dosen sering terjadi untuk negosiasi kriteria penilaian. Next. Kelemahan dari ATS ya berikutnya ini adalah mahasiswa mungkin tidak bisa mengevaluasi kemampuan rekan sejawat mereka karena suatu sebab. Ini hal-hal yang secara prerequisite seringkali menjadi kealpaan dalam penilaian sejawat. Yang kedua, adanya kecenderungan bahwa mahasiswa hanya mengikuti instrumen metode ATS saja, seperti yang dilakukan oleh rekan sejawatnya, yang bisa menyebabkan kurangnya esensi hasil dari program penilaian ATS atau marking pada akhir perkuliahan. Kemudian yang C, mahasiswa bisa saja merasa terdiskriminasikan secara tidak langsung akibat metode peer marking yang semakin menonjolkan keunggulan dan kekurangan mahasiswa di dalam kelas. D, apabila dosen kurang berbaur
kurang terbuka dan kurang mengintervensi mahasiswanya, ditakutkan mahasiswa akan menerima informasi secara sembrono hingga menciptakan pengertian yang jauh dari konteks perkuliahan atau cenderung salah kaprah. Terakhir, untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang terjadi seperti di atas, maka hal yang patut menjadi antisipasi bagi dosen adalah bisa secara tegas menjelaskan metode yang akan digunakan dengan terbuka dan bersikap adil kepada semua mahasiswa tanpa pengecualian. Seperti menggunakan rubrik dan himbauan kepada mahasiswa bahwa ATS berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan satu-satunya alat penilaian. Jadi biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat penilaian formatif. Akhirnya menuju ke kesimpulan. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ATS secara signifikan dapat dinyatakan lebih baik daripada model asesmen konvensional dalam menjawab persoalan strategi melakukan penilaian untuk jumlah kelas yang besar. Kemudian urgensinya sangat diperlukan bagi dosen untuk dapat mengelola proses belajar mengajar yang berpusat kepada mahasiswa dengan penerapan pola pembelajaran berkelompok secara kolaboratif. Dan yang ketiga, ATS sesuai dengan karakteristiknya dapat memberi manfaat yang signifikan untuk melibatkan mahasiswa aktif dalam penilaian. Ini isi tulisan kami di dalam buku kontribusi pemikiran mengenang Prof. Jemari Mardapi, PSD. Moga-moga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya dari Profesor Dr. Suratno, MPD. Untuk misalkan sudah mepet Jumatan, boleh live dulu, Prof. Ini ya. Kita susulkan narasumber berikutnya adalah Profesor Dr. Sumarno, MPD dari Universitas Negeri Medan. Beliau lahir di Tanjung Karang 20 Maret 1963. Kemudian beliau menyelesaikan S2 pada Prodi Pendidikan Teknologi Kejuruan di IKIP Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan pendidikan S3 di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008. Beliau adalah guru besar pada bidang teknologi pendidikan. Beliau banyak pengalaman yang sudah dilalui, diantaranya adalah Fakultas Teknik di Universitas Negeri Medan, dan banyak tulisan-tulisan jurnal buku beliau yang beliau tulis, yang nanti Bapak Ibu bisa akses lewat Google. Oke, untuk narasumber selanjutnya dengan tema menghindari kekeliruan dalam menentukan ukuran sampel pada penelitian kuantitatif, kepada Profesor Dr. Sumarno, MPD, kami persilakan. Masih di-off kan, Prof Sumarno itu speakernya masih off. Masih di-mute, Prof. Speakernya belum hijau, Prof. Prof. Sumarno masih di-mute, diklik dulu pojok kiri bawah. Oke. Sudah? Yes, sudah, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu walaupun dalam pakai virtual. Terima kasih. Yang terhormat Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Kaprodi PPS 2 dan S3, keluarga besar almarhum Prof. Jemari Mardapi, sahabat, teman seperjuangan Prof. Jemari Mardapi. Saya lihat ada Prof. Jamroni, Prof. Kum, ada Prof. Bambang Subali, dan Prof. Bambang Suendro. Ya, beliaulah panutan-panutan kita. Berikutnya Bapak Ibu peserta webinar dan launching buku, semua yang terlibat pada webinar pagi hari ini. Terima kasih Prof. Heri
Ernawati yang sudah mengajak saya dan ya istilahnya nguber-nguber saya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penulisan buku ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit sekelumit tentang Prof. Jumari. Kalau di mata saya, beliau ini direkam ya. Rekam dulu tadi. Kue. Ya, Prof. Jumari kalau bahasa Jawanya itu tukang ngoprak gitu. Saya alhamdulillah dioprak-oprak beliau sehingga alhamdulillah bisa selesai. Sebenarnya waktu itu agak frustasi karena keluarga dan anak saya sudah pulang ke Medan. Saya masih tinggal di Jogja sendirian. Beban psikologisnya lebih berat dibandingkan beban kuliahnya waktu itu menurut saya. Alhamdulillah karena dioprak-oprak akhirnya alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tulisan ini sebenarnya berangkat dari pengalaman saya yang beberapa kali ya bertemu dengan mahasiswa. Kalau pada saat nyusun skripsi atau tesis, ngambil sampelnya dalam artian pokoknya udah aja lah gitu, penting bisa sampel diambil. Nah, aturan-aturan seperti itu mereka sering abaikan, mereka kurang mencermati sumbernya, kurang membaca bukunya, sehingga ada kalanya mereka sampel yang salah. Nanti ada beberapa kesalahan yang pernah dilakukan mahasiswa pada dasar nyusun skripsi maupun tesisnya. Bapak Ibu, kita lanjut ke mari. Paradigma yang dapat digunakan dalam pengambilan sampel ada dua Bapak Ibu, kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya pendekatan ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kadang-kala kita di antara kita ada yang kalau beli sepatu yang bagus saja lah gitu, kualitasnya lebih bagus gitu. Ada yang berpikir beli sepatu yang sedang-sedang saja tapi jumlahnya bisa banyak, bisa berganti. Nah, dalam kehidupan yang lain juga kita bisa jumpai, termasuk ibu-ibu kalau beli baju, ada yang kejar brandnya dengan harga lebih mahal, sehingga dapat kualitas yang lebih bagus. Ada juga yang penting cukup banyak, sehingga bisa setiap hari berganti. Gitu. Nah, paradigma seperti itu pada kualitatif juga ada kualitatif dan kuantitatif, tapi berbeda dengan analogi berpikir tadi, Bapak-Ibu. Ya, kalau pada penelitian kualitatif, pada saat penelitian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Nah, kualitatif punya karakter dia interpretif, humanistik, konsensual, subjektif, dan kolegial. Ya. Sedangkan pada kuantitatif, ya punya karakteristik struktural, fungsional, rasional, objektif, mengarah tujuan, manipulatif, hierarkikal, dan pendekatan teknokratik. Bapak Ibu langsung aja yang ke merah. Ya, pada penelitian kualitatif, langkah-langkah penentuan ukuran sampel harus direncanakan walaupun sifatnya masih umum, tidak detail dan tidak kaku. Ya. Nah, sedangkan pada penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel, ya, penetapan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data serta teknik analisis harus ditetapkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, dan sampel harus ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda pada kualitatif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Pada penelitian kualitatif, PPT-nya tidak jalan ya, sepertinya PPT-nya. Enggak jalan ya? Tidak jalan PPT-nya. Atau di itu Prof di play dulu yang di kanan bawah, di play dulu. Atau Bu, atau kami bantu ya? Ya Ibu yang serajala ini di stop aja ya. Mungkin agak sulit dari sini. Bantu Mas Ari. Oke, next. Ke lembar ketiga ya. Bapak Ibu, lembar ketiga, sheet ketiga. Balik lagi. Balik satu lembar. Nah, Bapak Ibu pada lembar ketiga. Satu lagi, next. Ya, penentuan ukuran sampel pada penelitian kualitatif ya tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Beda sama kuantitatif ya. Sampel bertujuan pada penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri seperti ini ya. Rancangan sampel ditetapkan kemudian saat ada di lapangan. Tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. Ya. Pemilihan sampel ditetapkan secara beruntun
ciri seperti ini sering disebut dengan teknik sampling bola salju atau snowball sampling. Ya. Pemilihan sampel berkelanjutan. Pada awalnya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Ya, sampel yang diambil bisa sama antar setiap orang pertama kali. Setelah informasi yang masuk banyak, akan dipilih sampel atas dasar fokusnya. Jadi kita pilih-pilih dari beberapa orang yang sudah kita wawancari atau kita amati, di mana di antara orang-orang itu yang merupakan menjadi fokus penelitian kita. Ya. Berikut sampel berakhir jika informasi sudah jenuh. Ya. Kalau sudah jenuh, informasi berhenti. Nah, kuncinya pada penelitian kualitatif adalah jika informasi sudah jenuh, terjadi pengulangan informasi, maka penarikan sampel penelitian dihentikan. Ya. Lanjut. Next. Next, Mas. Oke. Nah, penetapan keputusan sampling harus ditetapkan peneliti di awal dari keseluruhan rencana penelitian. Pada penelitian kualitatif, sampling ya harus ditetapkan dari awal. Ya. Nah, penentuan sampel parameter yang akan diuji ya harus kita perhatikan apakah akan menguji rata, proporsi, atau simpangan baku, atau yang lainnya. Ya. Bagaimana pengujian dilakukan? Harus kita perhatikan apakah kita uji satu pihak atau dua pihak, one tail atau two tail. Nah, Bapak Ibu, pengalaman pernah saya hadapi berkaitan dengan penelitian mahasiswa. Mereka belum bisa menetapkan, dalam artian belum paham bagaimana menetapkan one tail atau two tail. Kadang-kadang judul penelitian gini, ya. Mereka penelitian eksperimen mengatakan bahwa metode A ya, mempunyai keunggulan dibandingkan metode B dalam pembelajaran bilangan pecahan misalkan. Nah, mereka tetap menggunakan uji dua ekor. Padahal pernyataan hipotesis sudah mengatakan lebih baik metode yang satu dibandingkan yang lain. Nah, mereka belum bisa menetapkan sehingga ini berkaitan dengan sampelnya karena akan uji dua ekor atau dua ekor. Nah, kalau pernyataan sudah menyatakan satu metode lebih baik dibandingkan metode lain, ya mereka harus mengujikan pakai uji satu ekor, bukan dua ekor. Hal-hal seperti ini mereka kadang-kala tidak cermat sehingga akan berpengaruh terhadap besarnya sampel. Berikutnya juga taraf nyatanya. Ya, kalau pada penelitian pendidikan kita umumnya menggunakan alfa 5% atau 0,5. Ya, ini sumbernya dari Pak Sujana. Silakan lanjut. Next. Nah, ini menurut Redzik dan Morgan, ini dari buku Isaac and Nicole, ya, penentuan ukuran sampel ditentukan oleh ukuran populasi yang ada. Ya. Terus proporsinya juga, terus taraf kepercayaan, misalkan 0,95, maka kurang 1. Dengan, nah, Bapak Ibu, di tabel Redzik Morgan, DK-nya itu digunakan DK1. DK1. Ya. Tingkat akurasi yang dipilih. Ya. Sampling error-nya harus kita pilih yang berapa gitu. Silakan next. Nah, inilah bukunya Bapak Ibu. Ya. Determining sample size for risk activities. Bapak Ibu dicermati dari persamaan ini ya bahwa proporsi populasi itu harus 0,5 yang dipakai di tabel. Ya. Proporsi populasinya 0,5. Nah, dan DK-nya 1, degree of freedom-nya 1. Ya. Ya. Ini ya, DK-nya 1. Nah, proporsinya juga Bapak Ibu tolong dicermati, populasi proporsinya 0,5. Ya. Lanjut, Mas. Lanjut. Bapak Ibu, inilah grafik yang menggambarkan Redzik Morgan. Halo? Balik lagi, Mas Setiawan, ke grafik tadi, grafik. Nah, Bapak Ibu, inilah yang jarang kita jumpai pada buku-buku terbitan ya yang sudah pernah kita baca. Jarang tabel ini kita jumpai. Nah, kita cuma mendapatkan tabel. Tabel itu sebenarnya disusun berdasarkan perhitungan itu ada ditampilkan di grafik seperti ini. Ini tabel hubungan antara sampel dan populasi. Nah, dengan menggunakan tabel ini kita bisa menetapkan berapa sampel
yang dibutuhkan dari populasi yang ada. Lanjut, Mas. Nah, ini berikutnya, ini menurut Setiawan, penentuan ukuran sampel ditentukan oleh tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Hampir sama dengan Pak Suyar tadi, apakah menduga rata, total, atau proporsi, sama dengan apa yang diutarakan Pak Suyar. Nah, termasuk tingkat keterandalannya. Ya. Nah, Galat, sebentar, baik, Mas, belum selesai. Ya, ini, Bapak Ibu, yang terakhir ini, keragaman populasi yang akan diteliti, mahasiswa yang pernah saya bimbing, kadang-kadang mereka tidak hati-hati keragamannya. Gitu. Nah, tingkat heterogenitas mereka tidak cermat, kadang-kadang mereka ambil sudahlah tarik sampelnya gitu. Padahal frame samplingnya mereka belum mencermati. Ya. Misalkan di satu sekolah, jenis kelaminnya mereka adalah pokoknya diambil semua. Ya. Padahal mereka tidak lihat proporsi berapa laki-laki, berapa perempuan, pokoknya ditarik saja gitu. Ya. Padahal jenis kelamin merupakan bagian yang harus kita cermati juga karena bagian dari frame sampling kita. Silakan Mas, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu kekeliruan yang pernah saya temui berkenaan penyusunan skripsi maupun tesis mahasiswa. Ya. Ini kesalahannya menetapkan sampling berdasarkan jumlah populasi tertentu dan ukuran sampel ditetapkan dengan menggunakan persen. Sekian persen aja lah karena sampelnya banyak gitu. Ya, diambil sekian persen. Nah, kalau sampelnya 100 sampai 150 diambil semua. Ya. Tak masalah paling itu. Berikutnya kalau sampelnya 1000 diambil 15%. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa dengan 30% sudah dianggap mendekati normal. Yang jadi masalah Bapak Ibu bukan berdasarkan sampelnya, tapi mahasiswa tidak cermat melihat keragaman populasinya. Karakteristik dari sampling mereka tidak cermati. Ya, mereka tidak mencermati ini. Ya. Mereka pokoknya diambil sekian persen, sudahlah jadi sampel gitu. Seharusnya memang harus kita arahkan mereka agar mereka tahu frame samplingnya seperti apa gitu. Lanjut. Kekeliruan yang kedua. Nah, Bapak Ibu ini menggunakan tabel Krejcik-Morgan seperti tadi. Ya. Mereka tidak tahu bahwa DK yang harus dipakai pada tabel Krejcik-Morgan itu DK-nya 1. Ya. Nah, di tabel-tabel ada yang menggunakan 1,5% untuk taraf kesalahannya, ada 5%, 10%. Nah, galat penduganya Bapak Ibu di tabel itu adalah 0,5 di tabel. Ya. Nanti kalau ada galat yang lain, galat penduganya berbeda, tabel itu belum nggak menyajikan data. Ya. Dan peluangnya 0,5 ini. Ya. Peluang proporsinya 0,5. Lanjut, Mas. Ini tabelnya Bapak Ibu. Ini tabel Krejcik-Morgan disusun dari berdasarkan persamaan ini, terus tadi ada grafiknya, inilah tabelnya. Ya. Ini sumbernya dari Educational and Psychology Measurement ini, tahun 1970. Ya. Sumbernya inilah tulisan yang dibuat oleh Robert Krejcik dan Darley W. Morgan. Ini tabel yang mereka susun. Lanjut, Mas. Kesalahan ketiga, ini menggunakan nomogram Harry-King dengan tidak memasukkan faktor pengalinya. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Yang berwarna putih ini contoh, ini yang dilakukan mahasiswa. Ya, dikutip oleh mahasiswa sehingga mahasiswa salah ini. Pada contoh ukuran populasi hari ya 800, Harry-King mencontohkan tingkat kesalahan 10%. Ya, dengan begitu persentase sampel yang diambil dari populasi menjadi sebanyak sekitar ini 8%. Ya. Ini berarti jumlah ukuran sampel dengan tingkat kepercayaan 90% atau kesalahan 10% menjadi 8/100 kali 800 jadi 64. Bapak Ibu ini tidak selesai. Ya. Harus dicermati faktor pengalinya. Sebagian mahasiswa hanya menggunakan setelah menarik dari sampel dari sisi belah kanan ya ke persentase langsung dikalikan dengan populasinya gitu. Nah, padahal harus dicermati, harus ada faktor pengalinya tergantung pada taraf kepercayaan kita. Ya, lanjut Mas ini, lanjut. Nah, Bapak Ibu ini faktor pengalinya, tolong dicermati faktor pengalinya, multiple faktornya. Ya,
Ini yang sering tidak terbaca oleh mahasiswa, sehingga faktor pengalinya tidak dipakai. Ya. Kalau taraf kepercayaannya 99%, harus ada faktor pengali. Setelah ditarik dari populasi, melalui alpanya, nah diperoleh persennya, baru dikalikan dengan faktor pengali. Ini yang sering tidak terbaca oleh mahasiswa, faktor pengalinya. Jadi ini contoh perhitungannya, ya. Ini dari buku A Nomogram to Assist a Planning Survey of Small Population. Ini tulisan Hariking. Ya. Salah mengambilnya sehingga faktor pengalinya tidak ikut diperhitungkan. Ya. Bapak Ibu, ini beberapa kasus sering terjadi kalau menggunakan tabel Hariking. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, ini dasar-dasar menentukan ukuran sampel. Ya. Yang pertama adalah variabel utama. Bapak Ibu, misalkan gini, ada penelitian seorang mahasiswa ingin meneliti ya, kinerja guru di sekolah, ya, menggunakan misalkan pakai skala 7, misalkan, atau skala 5. Dan di situ juga ada jenis kelamin. Bapak Ibu sebagai peneliti harus mempertimbangkan, kita pakai variabel utama apakah instrumen tadi kinerjanya, atau yang kita cermati jenis kelaminnya. Ya. Karena kalau kita mengandalkan pada instrumennya, ya kinerjanya yang sebagai variabel utama, kita harus pikirkan nanti, karena harus kita cermati ke distribusi normalnya. Ya. Nanti ya harus kita cermati yang menjadi variabel utama itu yang mana. Berikutnya kesalahan estimasi, ya, estimasi kesalahan. Ya. Cochrane menggunakan 2 faktor kunci, yaitu risiko yang dapat diterima oleh peneliti, ya, disebut dengan margin kesalahan, margin errornya. Ya. Nah, menurut Gottlieb ini margin errornya untuk data kategorik 5%, untuk data kontinu 3%, margin errornya. Ya. Margin error ini mengukur seberapa dekat data yang kita peroleh dari sampel mendekati data populasi atau nilai yang ada pada populasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang berkaitan dengan estimasi kesalahan yaitu taraf nyata. Ya, apa yang dipakai? Berikutnya, nah, estimasi variansinya. Bapak Ibu, variansinya nggak perlu kita cermati. Menurut Cochrane ada 4 cara estimasi variansi untuk menentukan ukuran sampel, yaitu ambillah sampel dari 2 tingkatan, ya, dan gunakan hasil dari tingkat pertama untuk menentukan berapa banyak respon. Bapak Ibu, persamaan di Cochrane, di buku Cochrane pertama kali dicari NO dulu, ya, apakah NO lebih besar dari 5%, ya, dari alfanya dikalikan, kalau lebih besar dari sampelnya baru kita pikirkan berikutnya, ya. Statistik uji berikutnya, statistik uji kita pakai power of the test yang berapa dipakai. Inilah dasar-dasar untuk menentukan ukuran sampel, ya. Lanjut, Mas, nomor 3. Nah, ini Bapak Ibu seperti tadi yang saya gambarkan, apabila seseorang akan meneliti kinerja, ya, tapi menggunakan 7 skala ini. Ya, kita harus dulu mencari standar deviasinya. Jumlah skala dibagi 6 standar deviasi. Nah, ini dianggap bahwa dengan standar 6, responden yang akan kita cover itu sebanyak 98% responden. Ya. Maka diperoleh 1,67. 1,167. Ya. Ini. Jika mengestimasi varian skala dikotomi, ya, seperti jenis kelamin, Krajcik dan Morgan merekomendasikan bahwa peneliti harus menggunakan 0,05 sebagai estimasi proporsi populasi. Ya. Nah, proporsi ini akan menghasilkan varian maksimum sehingga diperoleh varian maksimum. Ya. Kalau estimasi proporsi 0,5. Tabel Krajcik Morgan itu menggunakan proporsi populasi 0,5 sehingga akan diperoleh sampel maksimum. Proporsi ini dapat digunakan untuk
mengestimasi varian populasi. Dan dengan mengkuadratkan 0,05, maaf 0,50 akan menghasilkan estimasi varian populasi 0,25. Populasi, maaf. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu contoh ini. Ya. Ini Cochrane Bapak Ibu, tadi diutarakan bahwa Cochrane pakai tahap pertama, cari dulu N0-nya. N0-nya. Ya. Misalkan seorang peneliti ingin melakukan penelitian dengan asumsi level alfa 0,05% dan berencana menggunakan instrumen skala 7. Ya, mempunyai level margin error yang dapat diterima 3%. Dan standar deviasinya seperti tadi dihitung 1,167 yang akan mengcover kira-kira 98% populasi. Dengan menggunakan persamaan ukuran sampel untuk data kontinu diperoleh ini. Ya. Diperoleh 118. Misalkan ada populasi 100, ya, untuk populasi 1679 ukuran sampel yang dibutuhkan 118. Ya. Ini. Nah, dan ukuran sampel itu melebihi karena ini Bapak Ibu dikalikan, ya. 1,679 dikalikan 0,05 dikalikan alfa berarti 48. Ya, 118 lebih besar dari 48. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ukuran populasi ini melebihi yang dibutuhkan ini. Harusnya 48 tapi yang dibutuhkan 118. Nah, ini ada faktor koreksi. Ya. Baru berikutnya dimasukkan faktor koreksinya. Nah, ini yang dimasukkan rumusnya. Ini yang kita dapat dari data awalnya. Ya. Ini 118. Nah, kita masukkan. Ini populasinya akan diperoleh 118. Ya. Sehingga berdasarkan prosedur ini sampel minimal yang dibutuhkan 118. Sampel minimalnya. Ya. Lanjut. Nah, ini data kategori. Ini menurut Cochrane juga, Bapak Ibu. Ya. Ini yang bersama, cuman bedanya menggunakan T-nya ini. Ini berarti Z 1,96 pakai alfa 5%. Ya, proporsinya 0,5. Didapat 384. Ya, 384. Nah, sekarang dari populasi 1679 dikalikan 0,05 didapat 48. Nah, berarti sampelnya ya ini lebih dari 5%. Dimasukkan bersama lagi. Jadi prosedur ini sampel minimum yang dibutuhkan 313. Ini sampel minimumnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu menentukan ukuran sampel bisa menggunakan tabel, bisa Krejcik-Morgan, tabel Bartlett-Kottrik, bisa nemukan Harry-Quinn. Bisa juga menggunakan ya daya uji atau power of the test. Ya, kita bisa juga menggunakan berdasarkan analisis persamaan struktural. Lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu, tabel Gottrik tadi, tabelnya. Ini data kontinu, ini data kategorik. Margin error-nya 0,3 kalau untuk data kontinu, untuk data kategorik 0,05. Ini populasi, alfanya 10%, alfa 0%, ini sampelnya. Oke, Prof. Marno, 5 menit Ya. lagi, Nji. Oke, ya. Bentar, selesai. Lanjut. Lanjut terus. Nah, ini untuk satu lagi, Mas. Nah, ini kalau menggunakan tabel Cohen, Bapak Ibu, ini cermati tabelnya. Tabel Cohen, tabel ini dibuat berdasarkan hubungan matematis. Dan terus tabel daya uji bisa ini. Terus tabel ukuran sampel. Bapak Ibu, ini contohnya bisa dihitung. Ya, ini tabelnya. Lanjut, Mas. Nah, ini persamaan kalau kita menggunakan SEM. Berapa sampel yang dibutuhkan? Nah, beberapa pedoman yang dapat digunakan dasar penentuan ukuran sampel ini. Bila penduga parameter menggunakan metode maksimum atau maksimum likelihood, ini ada jumlahnya, atau sebanyak 5 sampai dengan 10 jumlah parameter yang ada dan akan diduga dalam model. Ya, bisa juga 5 sampai 10 kali jumlah variabel manifest
Lanjut, Mas. Ya, kesimpulan Bapak Ibu. Penentuan ukuran sampel adalah tugas yang wajib kita lakukan, Bapak Ibu. Tabel atau rumus sampling dapat dipilih dengan mencermati kegunaannya. Kita cermati dulu keterangan-keterangan dari tabel tersebut. Ya, tabel yang disajikan pada buku Statistical Power of Analysis for Behavioral Science (Cohen), ya, ini menyajikan beberapa pilihan penentuan ukuran sampel sesuai dengan statistik uji, daya uji, taraf signifikansi, dan ukuran efek. Ya. Berikutnya, untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan ukuran sampel, bila menggunakan tabel Cohen, peneliti perlu menggunakan rumus yang sesuai dengan hipotesis dan analisis yang digunakan. Ya. Lanjut, Mas. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya karena kita menggunakan virtual. Mungkin komunikasi kita kurang baik. Mohon maaf sekali lagi. Ini saya sampaikan salep kulit maafin. Ya, bahan aktif kelas 100%, indikasi dapat menyembuhkan boro akibat dosa yang dipidana lama dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Prof. Dr. Sumarno MPD. Selanjutnya adalah yang terakhir dari paparan dari Profesor Dr. Badrun Kartowagiran dari Universitas Negeri Yogyakarta tentang penilaian dan evaluasi menurut Profesor Jemari Mardapi. CV singkat beliau menyelesaikan S2 dengan Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di IGIP Jakarta, kemudian melanjutkan S3 di Universitas Gadjah Mada pada bidang psikologi atau psikometri. Kemudian pengalaman beliau pernah menjadi Ketua Sertifikasi Guru Nasional, kemudian pernah menjadi Sekretaris Prodi PEP S2 dan S3, kemudian Ketua Prodi S3 PEP UNY sampai dengan sekarang, dan menjadi Ketua HEPI UKD Yogyakarta sampai sekarang. Karya buku, jurnal internasional bereputasi, dan juga sebagai reviewer internasional telah beliau lakukan. Dan untuk pemaparan yang ketiga, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Badrun Kartowagiran. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Rizky. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor UNY serta para pimpinan di UNY, kemudian Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, juga Ibu Wadir, juga kepada yang terhormat keluarga Bapak Prof. Jemari, yaitu Ibu Prof. Trihartiti, dan cucu, anak dan cucu. Pertama dan juga ini para sahabat almarhum Bapak Prof. Ini Prof. Yahya Umar, kemudian Prof. Ali Saukah, Prof. Yamroni, Prof. Umaiti, Bapak Barul Hayat. Nah, ini juga termasuk guru saya ini ya, termasuk guru saya nih. Prof. Bambang, Prof. Yahya, Prof. Ali, Prof. Umaiti, Bapak Dr. Barul Hayat. Pertama-tama perkenankanlah saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa silaturahmi, kemudian nanti bagi ilmu ya. Kalau dari saya hanya sedikit karena memang tulisannya itu hanya ya sedikit saja. Walaupun saya itu kalau dibanding dengan teman-teman itu saya paling tua. Karena saya kan NIP-nya 53, Prof. Sumarno tadi 63, jadi selisih 10 tahun. Ya, Prof. Suratno 57. Jadi saya ini murid yang paling tua, murid Prof. Jemari yang paling tua. Seminar ini juga aneh. Ini diikuti oleh teman Prof. Jemari, murid-muridnya, kemudian cucu murid. Nah, berarti kalau mahasiswa S3 yang saya juga mengajar, berarti cucu muridnya Prof. Jemari. Juga kalau mahasiswa S3 tadi mengajar S1, berarti cicitnya Prof. Jemari. Jadi Prof. Jemari sudah punya cicit murid. Ya, memang
beliau ini profesor ternama dan saya membantu beliau, tadi sudah diceritakan oleh Prof. Tri itu bahwa saya memang lama ya membantu beliau. Sejak beliau itu menjadi Warek 1, ya Warek 1, saya sudah membantu. Kemudian saya saat beliau menjadi Warek 1 itu saya sudah dikirim untuk belajar tentang evaluasi. Nah, itu di Filipina, ya itu apa? Siameo, ya Siameo. Kemudian tahun berikutnya itu saya dikirim ke Deakin University Australia, itu belajar X-Research. Jadi memang saya itu membantu Prof. Jumari sudah lama. Sehingga beliau itu saya anggap ya memang bukan saya anggap, memang beliau itu adalah guru, ya guru dalam segala bidang, pekerjaan, kemudian pendidikan, dan juga agama. Nah, yang agama ini yang memang hebat ya. Kalau murid-murid lainnya karena tempat tinggalnya itu tidak satu RT lah. Kalau saya kan satu RT, jadi di satu masjid. Jadi tahu persis bagaimana beliau itu melaksanakan ibadah ataupun kegiatan keagamaan. Ya, jadi kalau di bidang pendidikan jelas saya ini muridnya karena bimbingan saya promotor satunya Prof. Sumati, kemudian Prof. Jumari, lalu Prof. Yahya Umar, jadi 3. Ini jelas murid. Kemudian kalau di bidang pekerjaan tadi, saya didhawuhi untuk membantu ya beberapa penelitian. Sehingga dari kegiatan saya membantu beliau dalam bidang penelitian, mengajar juga. Karena mengajar itu waktu itu saya pernah juga, saya tim dengan beliau. Saya mengajar, supervise oleh beliau. Jadi dari sini saya juga bisa belajar bagaimana beliau mengajar. Ya, jadi itu. Kemudian di bidang penelitian banyak sekali penelitian yang saya dijadikan anggota, bahkan saya itu dipercaya oleh beliau itu untuk menjadi koordinator gitu ya, karena beberapa kegiatan yang sangat banyak, kegiatan beliau sangat banyak, akhirnya tidak mampu waktunya ya, lalu ditugaskan ke saya. Dari berbagai tugas itu, akhirnya kan saya mendapatkan ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak ilmu yang saya dapat dari membantu beliau. Tapi yang paling saya ingin sampaikan di kesempatan ini adalah penilaian dan evaluasi itu. Penilaian dan evaluasi. Nah, ini menurut Prof. Jumari. Itu tafsiran saya. Berarti mungkin tafsiran saya belum persis tepat seperti yang Prof. Jumari maksudkan. Tapi menurut penafsiran saya seperti yang akan saya sampaikan nanti. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah mengapa saya memilih topik ini. Ini penting ya, ini penting. Ya, next. Mengapa saya milih topik ini? Karena pernah kami itu berkunjung ke University of Malaya barangkali dengan Prof. juga. Nah, waktu itu Prof. Jumari menjadi komandannya dari kami. Kemudian penerima tamu itu mengatakan bahwa kalau di Malaysia itu penilaian dan evaluasi itu sama, nggak dibeda-bedakan. Walaupun kami juga heran, loh tulisannya aja beda, assessment dan evaluation. Mengapa sama ya? Itulah yang jadi saya juga mengapa sama ya. Ternyata perbedaan ini tidak hanya terjadi pada orang ataupun para ahli di Universitas of Malaya juga, Malaya saja. Tapi juga ada beberapa orang Indonesia
itu yang berpendapat seperti itu. Pernah di BSNP ya, tadi sudah kita dengar bersama bahwa beliau itu Prof. Mari itu menjadi ketua BSNP 2 periode lah. Saya karena sering membantu, ya lalu ditugasi juga menjadi salah satu anggota tim ad hoc. Kalau nggak salah malah saya menjadi ketua tim ad hoc gitu ya. Standar penilaian tahun nomor 20 tahun 2007 itu saya ketua tim ad hoc. Kemudian ada salah seorang dokter yang ya dokter bio tapi salah satu anggota tim ad hoc. Ya dia bersikeras bahwa tidak ada itu perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Ya saya itu sebagai muridnya Prof. Mari, maaf Bapak ini kan Pak Dokter ya, jadi kan tidak terbiasa mempelajari penilaian dan evaluasi. Mengapa harus membantah dengan penjelasan Prof. yang tiap hari itu yang tiap hari itu ya mendalam itu. Saya juga heran begitu. Oh ya memang ternyata ada juga yang berpendapat bahwa memang penilaian dan evaluasi itu sama gitu ya. Sedangkan problem itu selalu menekankan bahwa itu berbeda. Itu berbeda gitu. Ada juga ini ya. Kalau yang tertulis di bukunya Fitzpatrick itu tidak ada perbedaan antara program dan kebijakan. Antara program dan kebijakan. Sedangkan kalau menurut Prof. Mari itu beda. Inilah yang menyebabkan hal-hal inilah yang saya ingin menggali ya lebih jauh gitu. Ya next yang tadi ya. Nah, ini yang mendorong saya itu untuk membahas tentang penilaian dan evaluasi. Karena masih ada mahasiswa S3PIP, bahkan alumni, itu yang belum paham betul perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ini beberapa contoh di antaranya. Waktu itu ujian tertutup disertasi ya di UNJ itu ya, di UNJ. Promovendus itu tidak bisa menjawab sewaktu ditanya apa perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Penanyanya itu dari penguji dari luar. Ya, waktu itu dari UPM. Dari UPM. Tidak bisa menjawab. Nah, waktu itu ya Prof. Mari agak juga ini gimana kok sampai tidak bisa menjawab. Ya alasannya lupa ya, memang lupa itu ya manusiawi gitu ya. Cuman mestinya sudah ujian begitu kan, hal yang kayak gitu itu harus dihafal. Nggak usah dihafal, ya udah harus dipahami memang. Itu alasan berikutnya. Kemudian pada ujian tertutup disertasi pada 7 Mei 2021, ini di UNJ, Promovendus menuliskan pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah ini, yang saya heran itu, wong pengukuran kok bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam pikiran saya berarti waktu saya tanya, ya memang belum paham apa itu pengukuran. Ya pengukuran mestinya kuantitatif. Wong pengukuran itu adalah kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan suatu objek ataupun gejala. Kalau sudah kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan, nah itu berarti kuantitatif. Nah, ini kok ditulis kuantitatif maupun kualitatif gitu. Kemudian ada lagi ujian tertutup disertasi. Nah ini kalau ini disertasi
UND, Universitas Negeri Jakarta ya, karena kebetulan saya menguji di sana. Promovenda itu menuliskan bahwa pengukuran juga bisa kualitatif. Ini dalam pikiran saya, jangan-jangan dia itu keliru pemahamannya antara pengukuran dan penilaian. Kalau pengukuran pasti kuantitatif. Tapi kalau penilaian, nah itu bisa kuantitatif ataupun kualitatif. Gitu. Jadi inilah yang harus diperhatikan. Dengan menemukan hal-hal seperti ini, lalu muncullah pemikiran saya, cobalah saya tak urun-urun rembuk, ya, menegaskan apa yang sudah diajarkan Prof. Jemari kepada murid-muridnya ya. Silakan next. Oh ya. Nah, tadi terkait dengan apa namanya? Perbedaan antara program dan kebijakan. Tadi kan sudah saya kutip itu kalau menurut Fitzpatrick di Amerika, ya di Amerika itu program dan kebijakan itu sama. Tapi di Indonesia, Prof. Jemari menjelaskan itu beda, gitu ya, beda. Ya, kebijakan itu lebih luas daripada program. Program lebih luas daripada proyek, gitu. Karena program itu bagian dari kebijakan, proyek bagian dari program. Keterangannya coba, silakan. Next. Nah, ini contohnya kebijakan. Pasal 8 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik. Ini yang saya tekankan di sini, sertifikat pendidik, sihat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kalau diringkas, kebijakannya itu setiap dosen dan guru harus memiliki sertifikat pendidik. Hanya begitu aja. Tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau yang menjadi sarana tercapainya tujuan tadi. Oleh karena itu, dibuatlah program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru itu lengkap, ada kegiatannya. Ada kegiatannya untuk mencapai, supaya apa? Para guru itu memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau proyeknya, misalnya pengadaan modul, bahan ajar PLPG, dan sebagainya. Oke, next. Jadi, apa itu tes, pengukuran, penilaian, evaluasi? Jawabnya adalah sebagai berikut. Next. Nah, kalau bahasa Indonesia itu memang tes. Tapi kalau bahasa Inggris kan, kalau kata benda itu tes, kata kerjanya testing. Nah, kalau bahasa Indonesia dua-duanya sama, kata kerja dan kata benda itu tes. Kalau tes sebagai kata kerja itu kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan atau mengkuantifikasikan potensi atau kemampuan. Jadi kalau kegiatan yang sistematis untuk mengangkakan bukan potensi, nah itu bukan tes. Misalnya mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, nah itu bukan tes. Tuh. Nah, tes sebagai kata benda adalah seperangkat pertanyaan yang jawabannya itu ada unsur benar dan salah. Jadi kalau ada pertanyaan begini, 3 tambah 3 berapa? 6 kalikan 3 berapa? Nah itu kan ada unsur benar salah. Kalau tidak dijawab seperti kunci, nah itu salah.
Itulah tes. Tapi kalau misalnya seperangkat pertanyaan itu, salah satu pertanyaannya misalnya, kamu menyukai warna apa? Kamu suka makan apa? Itu bukan tes. Karena tidak ada benar salah. Oke, gitu. Next. Nah, ini pengukuran adalah kegiatan yang sistematik. Sistematik itu tidak boleh sembarang. Sistematik itu harus terancang dan urutannya jelas. Makanya saya beri warna merah karena penting itu. Kalau sembarang, maka definisi pengukuran itu menjadi gagal. Ya, jadi pengukuran adalah kegiatan yang sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Ya, sistematik misalnya ya alat ukurnya baru jelas, dirancang secara jelas, menggunakannya jelas. Gitu. Ya, jadi tidak boleh sembarang gitu ya. Karena sudah hampir jam 11, dicepat. Silakan. Terus next. Nah, itu. Nah, kalau begitu itu pengukuran. Lalu penilaian itu apa? Penilaian itu penafsiran terhadap skor hasil pengukuran yang implikasinya dikenakan pada orang per orang. Kita tahu bahwa skor itu belum ada artinya kalau belum ditafsirkan, kalau belum dibandingkan dengan acuan. Nah, acuan itu bisa norma atau kelompoknya, dan bisa juga kriteria. Coba, kalau anak atau cucu kita mendapat skor matematik 10, apa artinya? Kalau belum ditanyakan temannya dapat berapa. Ya, kalau sudah ditanyakan temannya dapat berapa, oh, lalu tahu posisi anak atau cucu kita. Atau bisa juga itu kriteria kelulusannya berapa. Nah, kalau sudah tahu kriteria kelulusan, lalu kita bisa mengatakan cucu atau anak kita itu lulus, tidak lulus. Jadi menilai itu sudah menafsirkan skor. Membandingkan skor dengan acuan tertentu. Kalau baru mengukur, itu pengukuran aja. Sekali lagi, hasil pengukuran itu belum bermakna kalau belum dibandingkan dengan acuan tertentu. Acuannya itu bisa norma, bisa kriteria, begitu. Ini ya. Lalu kalau gitu, yang evaluasi. Evaluasi adalah penafsiran terhadap informasi, bisa skor hasil pengukuran, yang implikasinya dikenakan pada sekelompok orang atau program. Jadi bisa juga itu ya, pengumpulan informasi, salah satunya bisa skor hasil pengukuran, lalu nanti dibandingkan dengan kriteria, karena ini evaluasi, ya, ditafsirkan, lalu dibandingkan dengan, lalu implikasinya dikenakan pada sekelompok orang atau program. Namun bisa juga evaluasi dapat menggunakan informasi hasil penilaian, misal evaluasi program pembelajaran, dan dapat juga tidak menggunakan hasil penilaian, misal evaluasi program dan atau evaluasi kebijakan. Nah, ya, ini terakhir ya, karena sudah jam 11. Silakan, monggo gambar terakhir. Nah, inilah. Jadi testing itu merupakan bagian dari pengukuran. Jadi kalau orang melakukan testing itu pasti itu pengukuran. Ya, sedangkan pengukuran itu belum tentu testing. Karena tadi kalau saya mengukur kemampuan seseorang, itu berarti testing. Tapi kalau saya mengukur bukan kemampuan, itu bukan testing. Nah, kemudian pengukuran itu pasti merupakan bagian dari penilaian.
Tapi penilaian belum tentu menggunakan pengukuran. Ya, belum tentu menggunakan hasil pengukuran. Kalau penilaian itu kan misalnya penilaian hasil belajar itu bisa kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu berarti hasil pengukuran. Tapi bisa kualitatif karena perilaku. Nah, itu bukan hasil pengukuran gitu ya. Tuh. Sedangkan yang assessment itu pasti bagian dari evaluasi. Tapi evaluasi belum tentu bagian dari assessment. Ya, kalau evaluasi itu yang termasuk assessment, nah itu misalnya ya tadi evaluasi hasil belajar. Tapi kalau misalnya evaluasi bukan berdasarkan hasil penilaian, nah itu bisa itu evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Jadi menurut saya konsep inilah yang harus dipahami ya oleh mahasiswa S2 PIP, S3, apalagi doktor PIP, ya itu harus jangan sampai ditanya saya lupa. Pernah itu ya tadi sudah saya ceritakan sudah ujian tertutup hampir doktor. Pengujinya dari Malaysia. Sepele ya mungkin umum gitu ya. Enggak taunya tidak bisa jawab. Inilah yang apa namanya? Sangat menggelitik saya untuk menyampaikan konsep ini. Memang tampaknya kecil, tapi ini harus dipahami. Saya kira dari saya itu saja dengan harapan mudah-mudahan yang kecil ini bermanfaat. Ya, tadi pembicara 1 dan 2 sudah sangat bagus dan itu terangkum dalam satu buku yang pasti Bapak Ibu semua, terutama murid dan cicit murid Prof. Jumari itu akan mencoba mendapatkan buku itu untuk dipelajari. Sekian aja, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang tua itu belum mesti lebih jago, tapi yang tua itu mesti umurnya lebih banyak. Itu ya. Saya kira itu Mas Rizky, Mas Dr. Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Profesor Dr. Badrun Kartowagiran. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Ini ada 2 penanya. Kita ambil 2 penanya saja. Yang pertama dari Mbak Rizky Mustikasari, Stikip PGRI Ponorogo. Selama ini saya memahami bahwa penilaian performansi dalam konteks evaluasi pembelajaran itu sama dengan observasi performa siswa dalam konteks penelitian, tetapi bukan PTK. Nah, ini pemahaman saya apakah benar atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, Mbak Lili Idawati atau Bu Lili Idawati, apa perbedaan evaluasi pembelajaran dengan evaluasi pendidikan? Mungkin ini Prof. Badrun yang bisa memberikan jawaban. Monggo, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam penilaian otentik ya, ini bukunya siapa itu saya agak lupa, tapi yang jelas memang ada 2 grup, ada 2 grup. Satu grup itu menganggap bahwa penilaian kinerja itu bagian dari penilaian otentik. Tapi satu grup lagi itu menganggap bahwa penilaian otentik itu bagian dari penilaian kinerja. Nah, saya lebih cenderung kalau penilaian kinerja itu bagian dari penilaian otentik. Ya, karena apa? Penilaian otentik itu mengamati perilaku siswa dengan jurnal itu. Tapi kalau penilaian kinerja, ya biasanya hanya lembar penilaian. Itu pun pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian yang kedua, ya ini penilaian pendidikan dan penilaian pembelajaran. Saya kira kalau kita paham apa itu pendidikan dan apa itu pembelajaran, pasti sudah paham perbedaannya.
Kalau pendidikan itu bisa terjadi di dalam dan di luar kelas. Ya, artinya dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan kalau pembelajaran itu pasti terjadi di dalam kelas. Artinya walaupun itu olahraga di luar kelas loh itu Pak. Nah, itu masuk dalam kurikulum, ya, dari dalam kurikulum. Jadi kalau pendidikan itu kan kegiatan yang bisa di luar kurikulum. Tapi kalau pembelajaran biasanya kegiatan yang mengikuti aturan, tatanan yang ada pada kurikulum. Kalau penilaian pendidikan, pasti cakupannya itu ya keluarga, ya sekolah, ya toh, kemudian teman belajar atau teman bermainnya siswa yang kita nilai. Sedangkan yang penilaian pembelajaran itu terbatas. Penilaian pembelajaran apa ini? Pembelajaran matematik, ya selama belajar matematik itulah kita amati atau kita nilai. Ringkasnya, penilaian pembelajaran lebih sempit daripada penilaian pendidikan. Gitu ya. Oke. Saya kira itu jawabannya, Mas Dr. Rizky. Masih ada lagi? Sementara belum, tapi waktu sudah menunjukkan jam 11:10, karena ini masih ada rangkaian acara selanjutnya, Prof. Badrun. Jadi mungkin sedikit pantun, bangun rumah pakai batu bata dikerjakan pada malam purnama. Maaf jika ada salah kata, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Amin. Kemudian saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan dalam memandu sesi webinar ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan rangkaian acara siang pada hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mohon maaf. Betul, Dr. Rizky. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rizky Setiawan yang telah memandu sesi paparan dan diskusi. Mohon izin kami ambil alih kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama kita sudah ada Profesor Ali Saukah PhD, sahabat Rohimahullah, Profesor Jumari Mardapi PhD dari Universitas Negeri Malang. Beliau berdua adalah sahabat, rekan dekat semasa menempuh pendidikan di doktoral di University of Iowa. Pada kesempatan hari ini, Profesor Ali Saukah PhD berkenan membacakan persembahan puisi untuk sang sahabat. Untuk itu, marilah kita simak puisi yang akan dipersembahkan kepada Profesor Ali Saukah PhD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang hadir, yang tidak mungkin bisa saya sebut satu persatu, termasuk khususnya mungkin Pak Rektor, yang saya sudah sering ketemu di lapangan tenis, tapi baru kali ini, hari ini saya tahu beliau adalah Rektor yang periode sekarang ya, 2020 ya, 2021. Saya gaptek ya, jadi nggak banyak tahu. Senang. Saya tidak mengira akan diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu bagi almarhum. Jadi saya bersahabat dengan almarhum itu selama kurang lebih 35 tahun tanpa henti. Mengatakannya tanpa henti ya. Jadi ketemu dengan tanya Mas Rizky. Pak Jemari tahun 1985 sampai dengan akhir hayatnya. Namun sebelum wafat ya pada tahun 2019 itu saya sempat bertemu ngobrol dengan Ibu Jemari, dengan putra-putranya yang menjemput di sebuah hotel. Pada waktu itu
ada acara uji publik PSNP. Perjalanan panjang 35 tahun ini tanpa henti. Jadi keharuan yang saya rasakan tidak bisa saya sembunyikan. Puisi pendek yang akan saya baca ini sebetulnya saya adaptasi pagi tadi dari puisi tentang Purna Bakti. Dan tidak ingin saya baca dalam forum ini sebetulnya, tapi kemudian saya kirim khusus pribadi ke Bu Jemari. Saya tembuskan ke Ketua Panitia Bu Heri. Oleh Bu Heri saya diminta untuk membacakannya pendek saja, dan saya tidak bisa menolak. Judulnya Puisi untuk Pak Jemari Mardapi. Pak Jemari, bagimu tak ada purna bakti. Baktimu tak akan pernah purna. Rekam jejak baktimu abadi. Pak Jemari, kau sedia 1000 tahun lagi untuk berbakti. Kau juga sedia tiap saat untuk memenuhi panggilan ilahi. Kau serahkan semuanya kepada kehendak ilahi. Pak Jemari, baktimu dirasakan selalu melimpah ruah. Baktimu merambah ke segala arah. Buah baktimu tak akan pernah punah. Pak Jemari, bagimu yang penting semuanya berakhir dengan baik, penuh barokah. Bagimu yang penting husnul khotimah. Pak Jemari, karena baktimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau layak memperoleh tempat di surganya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sangat, Prof. Ali, luar biasa, indah sekali. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Matur nuwun, Prof. Ali. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Ali Saukah, PhD, atas pembacaan puisi yang sangat menyentuh hati, khusus untuk guru, Bapak, senior, rekan, serta sahabat kita, Profesor Jemari Mardapi, PhD. Baik Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama dan sampailah kita di penghujung acara. Untuk menutup rangkaian acara webinar dan launching buku Kontribusi Pemikiran mengenang Profesor Jemari Mardapi, PhD, pada hari ini kami mengundang Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyampaikan kata penutup. Kepada Bapak Profesor Dr. Anik Gufron, MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor. Siang, Pak. Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu senior, kolega Bapak Prof. Jemari Mardapi, PhD, dan Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi ini. Puji syukur perlu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam acara mengenang Bapak Prof. Jemari Mardapi, PhD, dan alhamdulillah semua rangkaian kegiatan sudah selesai dan semuanya ini apa namanya ya, membuka hati pikiran kita bahwa Pak Prof. Jemari Mardapi adalah putra terbaik Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan banyak kontribusi yang luar biasa baik kepada UNY maupun kepada masyarakat luas, masyarakat umum.
Di internal UNY, seperti tadi disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu, beliau pernah menjabat dekan, ini yang besar-besar saja, terus pembantu rektor, lalu direktur pasca, dan yang terakhir adalah Ketua IPHI Universitas Negeri Jakarta. Untuk di eksternal, ini beliau pernah menjabat sebagai Ketua BSNP, BNPT, dan beberapa konsultan. Ini sebagai penanda bahwa Bapak Prof. Jemari merupakan orang hebat, baik akademik maupun kepribadiannya. Dan kehebatan itu ditunjukkan dengan tadi ada banyak pengakuan dan tulisan-tulisan yang kalau tidak salah merupakan ini bagian dari goresan Bapak Prof. Jemari. Misalnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menuangkan dalam buah pikir Mas dalam buku kontribusi pemikiran mengenang Bapak Prof. Jemari Mardapi. Mari kita ikuti keteladanan pemikiran besar yang dituangkan dalam buku, artikel, dan utamanya adalah perilaku-perilaku baik semasa hidupnya. Pak Prof. Ali Saukah mengatakan Pak Prof. Jemari itu insya Allah tidak akan berhenti, dan seterusnya tadi di dalam puisi. Walaupun beliau sudah tidak lagi bersama kita, tetapi semangat beliau dalam memajukan pendidikan tetap melekat di hati kita semua. Dan saya merupakan salah satu mahasiswanya, anak buah dan seterusnya, yang telah menuangkan itu saya tulis di dalam kata pengantar di buku pengukuhan guru besar saya, kalau nggak salah, di tahun 2008. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah mendukung kegiatan pada pagi ini mengenang Bapak Prof. Jemari Mardapi, putra UNY terbaik. Kalau tidak ada hal yang ingin disampaikan, mari kita akhiri kegiatan mengenang Prof. Jemari Mardapi dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Heri, daftar hadirnya, link presensinya nggak ada. Ada di chatroom baru ada. Saya kembalikan ke Mbak Lirin. Silakan. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Anik Gufron yang telah menutup kegiatan webinar dan launching buku. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan kata penutup tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan webinar dan launching buku kontribusi pemikiran mengenang Profesor Jemari Mardapi PhD pada hari ini Jumat 17 September 2021. Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri acara ini, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan dalam kolom chat. Kepada Bapak Ibu dan hadirin, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera sebentar. Kita akan mengambil gambar dari layar beberapa kali. Bapak Ibu dan teman-teman panitia mohon bersiap. Mungkin dari layar pertama, Mas Eri bisa membantu. Satu, dua, tiga. Baik.
Layar ini kono tuh anak tanah. 1, 2, 3. Masih dimatikan tadi J. Oh. Diulang Pak. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Jamroni. Lalu layar kedua. 1, 2, 3. Oke, lajeng layar ke. Assalamualaikum Prof Bambang, Prof Ani. Tadi saya lihat. Prof Jamari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Prof waktu. Marno. Lajeng layar keempat. 1, 2. Boboto. Layar kelima. 1, 2. Mana kabar Pak Bakri? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, syukur. Ya, tapi agak kurusan ya. Ya. Malah gue aneh. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf. Bu Sukarni, selamat ke panitia, izin live ya. Halo Prof Jamroni. Joko, selalu Prof ditunggu di saja Pak Joko Lukmanto. Reuni jarak jauh ini namanya. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Semuanya saja teman-teman. Wah, jauh sih Prof. Semua angkatan Balikpapan. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Assalamualaikum semuanya. Selamat berjumpa lagi lah nanti ya. Pak Joko Lukmanto, matur nuwun. Pak Sudian, Assalamualaikum. Halo Pak Karno. Waalaikumsalam. Prof Jamroni, Prof Harun. Prof Sumarno. Assalamualaikum Prof Jamroni. Assalamualaikum. Kangen sekali saya sama Prof Jamroni. Assalamualaikum. Prof Bambang. Undang. Terima kasih Prof Bambang. Ya Bu, terima kasih sama-sama. Lampung hadir. Apa kabar? Terima kasih. Saya agak lupa menyinggung Happy itu. Bapak kan juga pendiri Happy. Saya agak lupa ini. Dan Happy UKD Lampung. Ya, sehat Pak Wis. Terima kasih. Rupanya udah tua kita ya. Iya. Udang. Yo. Farudin, iya. Bu Wiwi. Undang, siap undang. Alhamdulillah Pak Marno. Kapan ke Lampung lagi Pak Marno? Belum tahu ini kondisi ini. Mudah-mudahan COVID berlalu. Sehat selalu. Aman. Lampung sudah level 2. Bu Vivi mana dulu? Alhamdulillah level 2 ya. Bu Vivi. Prof Bambang, Prof Kum belum ketok. Tadi aja kok sekarang kemana ini? Iya. Prof sudah Jumatan mungkin. Prof Vivi ya. Mohon pamit nggih. Nggih monggo. Nuwun Pak Ispahrudi rawuhnya. Monggo Prof Heri. Nggih. Bu Vivi, Bu Vivi Manado. Terima kasih Bu Heri untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya narasumber. Terima kasih sehat Bu Vivi. Terima kasih, mohon izin mau. Mana Bu Vivi mana? Bu Vivi ada, Bu Herawati ada ini juga. Bu Vivi Wanta? Ya, Bu Vivi Wanta ada ya, Bu Vivi Wanta. Nama ditulisnya mana belum Maria, ketemu saya. Maria Jiwanta. Bu Vivi Wanta ada. Bu Sisil, caranya bagus sekali. Bu Sisil, ya. Apa kabar Bu Titi? Bro Titi. Oh ya. Sering lewat di rumah loh Bu Titi. Tuti ya, ya. Makasih semuanya. Makasih. Makasih Mbak Titi. Caranya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Edi atas semuanya. Prof Edi.
Prof. Badrun, Terima kasih. Prof. Edi, luar biasa. Sukses Prof. kegiatannya. Sumarno, matur nuwun. Matur nuwun sami-sami. Alhamdulillah. Insya Allah sertifikat nanti kami sertakan. Makasih Bu Sarsila. Bapak Ibu, para guru-guru kami, Profesor Edi, Profesor Sumarno, Profesor Tri, Bapak Rektor, Pak Direktur, matur nuwun sedayanipun, matur nuwun, salam sehat. Kami juga terima kasih, monggo matur nuwun nggih. Mas Rizky, makasih nggih, Bu Ririn semuanya. Prof. Marno, makasih sekali. Sama-sama Ibu, sama-sama. Terima kasih. Prof. Ani, makasih nggih Prof. Ani, matur nuwun sangat sudah. Terima kasih Prof. Heri, Prof. Estu. Nuwun Pak Suhuri rawuhnya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin, amin semuanya. Bu Eri, mohon izin, Bu Prof. Tri, mohon izin. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndherekaken. Sukses nggih Bu Heri. Matur nuwun Alhamdulillah, sangat. Sukses nggih. Sami-sami Prof, terima kasih. 400 ini pesertanya. Terima kasih. Mantap, luar biasa, luar biasa. Sangat luar biasa. Semua mendoakan untuk Bapak. Alhamdulillah semua mendoakan untuk Bapak. Ya, semoga Bapak amin. Nah, diterangi kuburnya, dimaafkan segala kesalahannya. Terima kasih semua. Amin. Monggo ndirek. Nggih, tos pundi? Nggih, monggo Bu Sarsila nggih. Tinggal aku ini. Tante Tuti ya, makasih ya Tante Tuti ya, ini ada keluarga juga yang hadir di sini ya, makasih matur nuwun. Banyak itu ada Asep dan Mas Toyo, Ijen, banyak sekali. Monggo Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih semua saudara yang sudah ikut dalam webinar ini. Makasih semuanya saja. Semua mahasiswa dan semua sangat-sangat mengharukan bagi kami sekeluarga. Monggo-monggo. Izin live nggih. Ndherekaken Bu Titi. Nggih, Darmi nggih. Pamit Jumatan Pin sedaya. Pak Ani, Bu Heri, terima kasih. Bu Sisil, sehat Bu Sisil. Alhamdulillah. Berkat doa Bu Heri juga. Amin. Pamit ya Bu Heri. Yes, siap Bu Sisil. Sehat selalu, sukses selalu. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Prof. Heri. Oke, matur nuwun Pak Is. Terima kasih ya Pak Is. Ya, Prof. Prof. Heri, izin. Matur nuwun. Pak Nurdin, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu nih semuanya. Mohon izin dari host meng-close karena ini sudah waktunya Jumatan. Selamat Jumatan. Yang akan istirahat, selamat istirahat. Matur nuwun sangat atas semua rawuhnya, atas semua partisipasinya. Semoga Allah mengkarunia kita kesehatan, sehat selalu dan penuh berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin close dari admin Bu. Matur nuwun sangat Prof.